Selamat sore Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan memulai untuk pengujian diri kita atau pendadaran di dalam rangka mempersiapkan perjamuan kudus yang akan kita masuki di tanggal 7 Februari 2021, tentunya saat ini Majelis Gereja akan mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati kita di dalam pengujian diri itu bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, orang tua yang tentunya saat ini bersama dengan keluarga, secara khusus dengan anak-anak, mari kita pun juga mempersiapkan anak-anak kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus saat ini. Dan sebelum kita akan memulai pengujian diri kita, saya akan mengajak kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan untuk kita semuanya. Saat teduh cukup. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu untuk mengawali pengujian diri kita saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih, sore yang penuh dengan syukur kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih atas setiap kasih dan limpahan berkat-Mu. Di tengah-tengah kami boleh ambil bagian saat ini, di tengah-tengah kami boleh melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di dalam merangkai sebuah kehidupan, di tengah setiap pekerjaan, di tengah tanggung jawab kami di dalam keluarga. Kami saat ini bersama-sama mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati kami di dalam menyambut perjamuan kudus Tuhan yang akan kami
rayakan di tanggal 7 Februari 2021, baik untuk jemaatmu di Induk maupun di Pepantan, Gandil, dan Talang. Oleh karena itu, mari Tuhan berkati dan urapi hati kami, sehingga melalui perjamuan kudus Tuhan ini, nama-Mu senantiasa dimuliakan, dan kami diajak semakin menghayati bagaimana kasih Tuhan melalui pengorbanan Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, dan menghayati bagaimana tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan menjadi tebusan bagi dunia. Kami syukuri dan memberikan kami kekuatan akan iman kami kepada Tuhan. Urapi kami dengan kasih-Mu, dan kami akan melandasi semuanya ini di dalam terang firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Allah, kami siap menyambut sabda-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini untuk melandasi kita di dalam memasuki pengujian diri akan saya ambilkan di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku
Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada salah seorang jemaat gereja yang tidak mau mengikuti perjamuan kudus. Bahkan ia juga tidak mau untuk datang kembali dalam ibadah-ibadah di gereja. Dan ketika majelis gereja menanyakan kepada salah seorang anggota jemaat tersebut, ia mengungkapkan semua isi hatinya. Bagaimana ia merasa dirinya itu tidak bersih karena banyak berbuat dosa. Ia merasa pula hanya orang-orang suci yang pantas untuk datang ke gereja dan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Nah, tentunya pemikiran seperti ini, saudara, sering kita jumpai dalam kehidupan komunitas bergereja kita. Seakan-akan jika orang berdosa, ia tidak boleh dekat dengan Yesus, apalagi menjadi pengikut-pengikut Kristus. Apakah yang dirasakannya itu sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di dalam firman Tuhan saat ini, kita melihat bagaimana Yesus sendiri mengungkapkan hal yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Bahwa ia datang justru untuk orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pertobatan. Karena itu kita tidak perlu, saudara, malu datang kepada Tuhan jika keadaan kita ini kurang baik. Kita tidak perlu malu datang kepada Tuhan ketika kita sedang jatuh di dalam dosa. Kita justru harus datang kepada Tuhan untuk memperoleh pemulihan kehidupannya. Kita justru datang kepada Tuhan agar kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Hati saudara yang mau datang kepadanya dengan membawa seluruh pertobatan kita, tentunya tidak ada yang layak dibanggakan manusia di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, bahwa kasih Tuhan itu mau merengkuh kita, menyelamatkan kita yang berdosa ini. Jadi kasih setia Yesus itu sungguh tidak terbatas. Ia mau mencintai setiap orang itu tanpa terkecuali. Bahkan melalui sebuah pengorbanan dan jalan salib yang ia harus tempuh. Dan tentu saudara, menerima pendosa itu juga diperlukan bagi kita semuanya. Bagaimana kita mengikuti dan meneladani yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus merengkuh orang yang berdosa untuk datang kepadanya, memperoleh pemulihan.
Kita pun diajak untuk bagaimana kita tidak mengasingkan orang-orang yang berdosa. Melainkan bagaimana orang yang berdosa kita rengkuh bersama seperti kasih Tuhan yang merengkuh kehidupan orang-orang yang berdosa. Nah, tentunya saudara, melalui perjamuan kudus yang akan saudara dan saya terima di tengah-tengah masa-masa pandemi saat ini, kita akan mempersiapkan hati kita melalui perjamuan kudus di tanggal 7 Februari 2020. Tentunya saudara, persiapan-persiapan ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita diajak kembali mengingat sekaligus mengalami bersama akan kasih Allah yang hidup dan menghidupi kita. Sehingga undangan perjamuan kudus besok baik untuk induk dan pepantan gandil serta talang ini mengingatkan setiap dosa yang kita lakukan dan tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Tubuh dan darahnya sebagai wujud kasihnya yang besar, agar setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan pernah binasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita melalui pengujian diri saat ini di dalam keluarga bersama anggota-anggota yang lain. Kita masing-masing datang kepada Tuhan dan menyatakan apa yang ada di dalam hati kita untuk dapat kita menyambut undangan perjamuan kudus Tuhan, menjadi sarana di dalam menghayati akan kasih dan kemurahan Tuhan, dan sekaligus mengajak kita untuk mempersiapkan hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan hati kita di dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan datang di dalam perjamuan kudus yang akan kita terima pada tanggal 7 Februari 2021, mari sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya di dalam diri kita akan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan kita mengakui di hadapan Tuhan akan setiap pelanggaran-pelanggaran itu. Dan sembari kita juga pun bersama-sama mengakui akan keterbatasan kekuatan kita, sehingga kita tidak dapat keluar dari setiap jerat belenggu dosa itu. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari setiap dosa yang kita lakukan. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri hidup di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan dan setia akan firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan
bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih, bahkan dengan anak-anak kita, untuk mengingat kembali akan setiap dosa yang kita lakukan, dan kita nyatakan di tengah-tengah keluarga, di hadapan Tuhan, akan kesanggupan kita dan persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Dan tentunya selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan yang disediakan besok pada tanggal 7 tentunya diberikan bagi setiap orang yang mau menyerahkan diri dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber berkat dan keselamatan. Kita diajak untuk menyesali seluruh dosa pelanggaran kita, dan tentunya terus memohon berkat pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan itu. Mari saudara, kita akan tundukkan hati, kita nyatakan setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sembari kita akan memasuki saat hening sejenak. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih dan syukur, di mana sore hari ini kami bersama-sama hadir menundukkan setiap hidup kami di hadapan Tuhan, seraya kami menyesali setiap dosa pelanggaran kami. Tentu kami menyatakan dan mengakui setiap keberadaan kami sebagai pribadi yang penuh dengan dosa, sebagai gambaran dari setiap kerentanan dan kerapuhan kami. Apa yang kami lakukan di dalam setiap perilaku tindakan kami, sungguh kami menyadari jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu menyesali setiap dosa pelanggaran kami yang kami nyatakan di dalam hati kami yang paling dalam. Bagaimana kami menyakiti setiap orang-orang yang kami kasihi. Kami menyakiti setiap hati sesama kami. Bahkan kami menyakiti Tuhan dan melukai diri kami sendiri. Ampunilah setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Betapa dosa yang kami lakukan itu sungguh menjadikan kami jauh dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dengan demikian perjamuan kudus yang akan kami rayakan pada tanggal 7 Februari 2021 sebagai wujud bagaimana kami diajak menghayati kasih Allah yang besar bagi setiap kami, bagaimana kami dipelihara, bagaimana iman kami semakin diteguhkan, bahkan terlebih bagaimana kami Tuhan tebus dari setiap dosa pelanggaran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk menyambut perjamuan kudus Tuhan. Roti dan anggur yang akan kami terima kiranya membawa kekuatan dan berkat bagi kami semuanya, secara khusus di dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya selalu ada kasih Tuhan yang menyertai, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan kekuatan dan pengharapan bagi setiap hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, apa yang kami nyatakan saat ini di dalam kasih dan kuasa Tuhan, Allah yang setia mendengarkan, demikian pula Engkau Allah yang berkenan untuk menghapus dan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami ini. Kami akan akhiri pengujian diri kami sore hari ini, dan kami akan bersama-sama melanjutkan setiap apa yang menjadi tugas kami. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri pengujian diri kita
dengan memuji Tuhan melalui pujian penutup. Tak